Topik yang ketiga, yang terakhir adalah terkait dengan solusi. Di sini pertanyaan pentingnya adalah terkait dengan bagaimana atau how. Kita lihat berdasarkan pendapat dari Profesor Charan, Ram Charan, dan disebutkan di dalam bukunya Rethinking Competitive Advantage, Profesor Charan menyarankan ada 6 aturan baru dari persaingan, di mana kalau kita lihat intinya adalah di dalam new rule atau aturan baru dalam persaingan itu bukan hanya fokus kepada persaingan antara produk kita dengan produk kompetitor, bukan hanya persaingan antara bisnis proses kita dengan bisnis proses kompetitor atau pesaing, bukan hanya fokus kepada persaingan antar bisnis model, antara bisnis model kita dengan bisnis model kompetitor, tetapi yang utama di era digital adalah persaingan atau kompetisi antar ekosistem. Jadi antara ekosistem yang kita bangun dengan kemitraan, dengan aliansi, dengan bentuk-bentuk kolaborasi yang lain, dan itu diharapkan bisa mempunyai daya saing dengan ekosistem yang lain. Kalau kita lihat contohnya misalnya dalam konteks di dunia kesehatan, industri kesehatan, ada ekosistem yang dikembangkan yang disebut sebagai telemedicine atau telehealth. Ya. Bisa juga kita melihat ekosistem yang dikembangkan oleh Amazon, ekosistem yang dikembangkan oleh Gojek, ekosistem yang dikembangkan oleh Spotify, Netflix, dan sebagainya. Dan di antara ekosistem ini terjadi persaingan. Jadi intinya menurut Profesor Charan, yang bersaing ke depan itu tidak lagi produk, tidak lagi bisnis proses, tidak lagi model bisnis, tapi adalah antar ekosistem. Ini yang perlu kita antisipasi ke depan. Dan yang terakhir, kalau kita lihat, masalah mengenai keunggulan daya saing, masalah mengenai the future of competition, itu sebenarnya kita bisa ibaratkan di dalam satu stage atau panggung yang kita analogikan dari film. Tujuannya adalah, atau tema utama dari film itu adalah perusahaan itu menjadi perusahaan yang memang punya daya saing, punya keunggulan daya saing. Dan itu harus ditunjang oleh perusahaan atau organisasi yang tangkas atau yang agile. Tetapi di situ ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah bagaimana skripnya, bagaimana skenarionya, bagaimana narasinya. Dalam konteks ini, kita menjadi perusahaan yang agile itu harus didukung oleh model bisnis. Jadi skenarionya, narasinya itu harus dituangkan dalam model bisnis yang dikembangkan. Itu yang pertama, analoginya. Yang kedua adalah settingannya atau panggungnya atau stage-nya. Di mana di sini setnya adalah perusahaan-perusahaan yang memang masuk kepada perusahaan-perusahaan digital. Dengan kata lain, perusahaan itu menjadi digitalized company. Perusahaan-perusahaan yang memang berkiprah memanfaatkan digitalisasi sebagai ujung tombak untuk bisa meraih keunggulan daya saing. Jadi setting panggungnya, setting daripada arenanya adalah digitalized organization atau companies. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah orangnya atau aktornya. Di sini yang kita maksud sebagai aktor, sebagai analogi dari dunia film atau dunia teater, di sini pemain utamanya, aktor utamanya adalah agile manager, manajer-manajer yang tangkas, manajer-manajer yang inovatif, yang kreatif, dan ini tentunya ditunjang oleh teamwork, ditunjang oleh kelompok-kelompok kerja, ditunjang oleh berbagai macam unit-unit kerja yang akhirnya bisa menjalankan berbagai macam kaidah-kaidah model bisnis yang dikembangkan, sehingga akhirnya perusahaan diharapkan menjadi perusahaan yang agile, perusahaan yang tangkas, dan pada gilirannya akan menjadi perusahaan yang memiliki keunggulan daya saing.
Bisa saja ini dikembangkan secara mandiri, tetapi ke depan kelihatannya memang perusahaan itu tidak bisa lagi mengandalkan secara mandiri. Perusahaan harus bermitra, perusahaan harus berkolaborasi. Dan akhirnya dengan bermitra, berkolaborasi, perusahaan itu juga membangun, membentuk, mengembangkan ekosistem. Dan inilah yang kita sebut the future of competition itu memang mengandalkan persaingan di antara ekosistem. Siapkah kita menghadapi era seperti itu? Dan ini tentunya terpulang lagi kepada kesiapan, kemauan, dan juga kemampuan dari kita sendiri sebagai insan di dalam perusahaan, sebagai organisasi yang memang terlibat di dalam persaingan di berbagai macam era ke depan yang memang harus kita antisipasi. Demikian topik yang kita bawakan pada kesempatan kali ini. Di lain kesempatan kita akan bahas topik lain memang berkaitan dengan topik-topik yang kekinian, topik-topik yang menjadi tren di dalam manajemen strategi. Terima kasih dan salam sehat.